Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat portofolio di di berbasis web gitu, portofolio yang berbasis web. Jadi kita akan membuat suatu portofolio teman-teman. Isinya tuh karya-karya kita, terus intinya mengenai karya-karya kita dan akan kita isi sedikit data-data pribadi kita seperti halnya misalnya itu bisa diisi juga kayak riwayat sekolah gitu loh, riwayat pendidikan gitu loh. Nah, oke, langsung saja. Nah, untuk mempercepat pembuatannya, nah di sini saya menggunakan salah satu template yang bisa kita download secara bebas ya. Di sini, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan template Bootstrap teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengeditnya karena dia ini free. Tampilnya tuh seperti ini. Nah, di sini dijelaskan kalau dia itu free dan digunakan untuk personal saja. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya memakai Bootstrap yang 4 ya teman-teman, versi 4. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan versi teman-teman untuk pengeditannya. Nah, untuk Bootstrap sendiri nggak akan saya bahas lebih detail lagi karena di video sebelumnya sudah saya pernah bahas. Nah, oke. Kita download dulu. Setelah kita download, kita akan extract dia. Extract here. Kemudian kita akan keluarkan dia ke sini. Sorry. Kita akan keluarkan dia ke sini. Karena ini nantinya kita akan menggunakan PHP, jadi kita akan mengubah si indeks HTML-nya tuh menjadi .php teman-teman. Kemudian sebelum itu kita akan menyesuaikan apa aja yang perlu kita ubah di indeks HTML-nya. Oke, kita lanjut. Di sini kita hapus dulu ini yang karena nggak akan kita gunakan. Sorry. Delete aja. Ini juga kita akan delete. Nah, tampilnya tuh seperti itu. Tampilnya seperti ini nanti. Oke, kita tutup dulu ya. Ini nanti saya sertakan di link deskripsi, teman-teman. Kemudian kita hapus lagi yang nggak perlu lagi. Oke. Ini juga hapus, nggak perlu. Kita cuma perlu HTML indeksnya. Nah, oke teman-teman. Mungkin saya akan mempercepat videonya nanti karena ini bisa di customize sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke? Oke.
Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang saya ubah. Nah, di sini pertama saya itu membuatnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia itu kalau kita lihat di sini fullnya itu kayak gini. Yang kita ubah pertama kali adalah home, namanya. Di sini ada di section sini ada di header nih. Di header, hi, I'm. Kemudian di sini kita bisa ubah designer, mungkin developer, student mungkin. Cuma ini aja kita ubah apa. Jadi kita ubah semau kita gitu loh. Nah, oke, kita refresh lagi. Di situ udah ketampil ya. Nah, kemudian yang saya ubah di sini botnya tentang sayanya. Jadi disesuaikan dengan yang rekomend saya. Nah, di sini di skill ini akan kita isi intinya itu dengan repository public dari GitHub saya ya. Kemudian education-nya kita ubah juga sesuai dengan yang saya miliki gitu. Yang saya sudah pernah jalani. Sepertinya gini sih. Mana ya? Untuk education-nya row-nya itu bisa satu row. Kita format dokumen aja teman-teman. Kalau pakai VS Code itu bisa kita pakai ekstensi ya. Kemudian kita format dokumen aja langsung biar rapi gitu loh. Kemudian kita di sini ada yang error sepertinya tuh di mana ya? Sepertinya di sini deh. Oke, kita coba lihat. Nah, oke, bener di situ. Jadi kita caturkan saja untuk div-nya kalau 6. Nah, di sini kita akan nambahin ini teman-teman. Akan nambahin sebuah kelas dari bootstrap-nya. Kan di sini kita pakai bootstrap ya. Dia itu bagi bootstrap, template dari bootstrap. Jadi kita pakai ini teman-teman, jadi kita akan pakai justify content. Nah, oke. Seperti itu ada di tengah jadinya. Nah, selanjutnya setelah education nanti kita isi ini dengan video yang ada di YouTube saya, mungkin nanti kita akan perbaiki gitu ya dengan API dari YouTube. Oke. Pertama yang perlu kita ubah di sini adalah yang perlu kita perbaiki di sini adalah mengenai isi dari ini. Isi dari ini kan maunya itu repository dari saya, public repository dari GitHub saya kan. Nah, saya punya akun GitHub itu ini. Jadi nanti ini pakai incognito mode ya. Jadi nah, ini public repository yang saya miliki. Nanti akan saya tampilkan di sana di ininya di portofolio saya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita pakai ada API dari GitHub, yaitu API github.com ya. API github.com, kemudian kita sebutkan misalnya users loud smile. Nah, oke, kita akan buka ini di Postman. Teman-teman bisa install Postman di teman-teman. Nah, oke, kita buka di sini. Cukup berat sepertinya. Kita close yang nggak perlu. Kita paste di sini, kemudian kita send dengan metode get. Nah, di sini akan ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh, seperti halnya itu namanya, kemudian itu avatarnya, nanti ininya gambarnya. Nah, kemudian URL-nya. Kemudian ada public repository-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini. Nah, pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan menambahkannya itu di bawah sini, paling bawah dari atau enaknya gini aja ya. Ini gini aja. Nah, kita buat
satu file JS lagi di sini selain main JS. Saya nggak mengubah yang lain teman-teman, cuma mengubah indeks ininya, cuma mengubah indeks filenya. Jadi kita akan tambahkan di sini misalnya gitu. Kemudian kita akan speednya biar enak tuh seperti ini aja. Nah, oke. Dari informasi yang kita dapatkan ini, kita bisa mengaksesnya itu menggunakan JavaScript-nya itu pakai jQuery kan. Nah, jadi kita akan memanfaatkan jQuery yang ada gitu loh. Nah, di sini di bawah itu ada di jQuery-nya teman-teman. Ada jQuery-nya. Jadi kita akan memanfaatkan jQuery-nya. Nah, oke. Yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat sebuah variabel request seperti ini. Untuk pembuatan variabel di JavaScript mungkin seperti ini teman-teman, salah satunya teman-teman. Sebenarnya var ini nggak wajib. Request. Nah, ada suatu kelas di JavaScript itu namanya itu XML HTTP request. Nah, dia ini kita akan memanggil yang meminta request kepada URL yang diberikan. Nah, metodenya itu adalah request titik open. Kemudian di sini ada ininya, ada metodenya itu kita akan pakai get karena untuk mengambil gitu, mengambilnya itu pakai get. Kemudian kita akan mengambil sebelumnya ini teman-teman, sebelumnya kita akan mengambil repositorinya. Nah, jadi kalau mau kita ambil repositorinya, kita pakai repo ini, repos. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan open repository yang kita miliki gitu. Nah, kita akan copy ini ke sini. Kemudian kita akan meload dia menggunakan request titik onload. Nah, and kemudian kita akan menambahkan sama dengan function ini sebenarnya sih. Function seperti ini. Kemudian di dalamnya itu kita akan eksekusi step ininya, setiap isinya nanti. Nah, untuk mengambil isinya itu kita parse dia ke JSON aja ya. Jadi nanti itu namanya var data kita ambil dia json.parse dari this response response. Nah, kemudian kita akan console log ya, si data. Nah, kemudian kita akan lihat isinya nanti gimana sih isi dari request ini. Kita akan refresh dia biar kayak gini aja. Kemudian di inspect aja. Seharusnya di inspect dulu baru di refresh, biar datanya tuh masuk ke konsolnya gitu loh. Oke. Ada yang error di sini teman-teman, ada yang error. Kita cari dulu errornya tuh gimana. Saya lupa sebelumnya itu kita load dulu si JS-nya itu di load dulu. Jangan lupa ngeloadnya itu di bawahnya jQuery, jadi kita tambahkan di sini aja pakai script source, kemudian set JS, kemudian namanya itu adalah GitHub info. Nah, kemudian kita refresh lagi. Oke. Sorry. Request
send, belum di send teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan di lognya itu akan akan tampil repository yang ada gitu loh. Kan ada sebanyak 19 repository. Nah, jadi kita tuh array-nya tuh sebanyak 19. Nah, untuk loopnya, untuk apa istilahnya tuh mengambilnya kita pakai is aja nih. Is aja. Kita akan masukkan ke sini teman-teman. Kita akan masukkan ke dalam si skill kan di sini. Nah, caranya itu ini kita hapus aja guys, nggak usah. Kita akan masukkan di sini. Akan masukkan di sini, di dalam my box. Saya tandai dengan nama my box. Nah, jadi nanti kita akan pakai DOM yang dari jQuery-nya. Nanti kita akses si my box-nya, kemudian kita isikan data dari si API-nya gitu loh. Setelah kita dapatkan, kita akan menggunakan misalnya seperti ini. Oke, di sini akan saya sedikit menjelaskan. Kita akan mengambil datanya teman-teman. Nah, setelah kita ambil nih datanya, kita akan menyimpannya di variabel data dengan yaitu tipenya JSON. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan seperti ini. Nah, ini adalah nama dari repository terbuka saya yang diambil dari API GitHub-nya. Nah, nanti kita akan memproses ini teman-teman, memproses ini. Untuk data-datanya yang bisa kita ambil itu bisa ada di sini. Itu ada misalnya graph, kemudian ini name-nya ada name, kemudian ada misalnya lagi ada deskripsinya nih, meskipun di sini 0. Kemudian ada language yang digunakan Java. Nah, kita akan mengambil ini ya. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam HTML. Jadi di sini saya sudah menyediakan stringnya sih sebenarnya. Nah, oke, ini saya cari di Google. Seperti ini kira-kira yang akan dimasukkan. Jadi dia tuh akan dimasukkan ke dalam card nanti isinya. Nah, nanti di card ini, di tiap elemennya dari card ini ada untuk title, ada card title kan. Card ini merupakan kelas dari Bootstrap-nya. Jadi nanti kita bisa gunakan di sini di dalam untuk dimasukkan ke sininya, untuk dimasukkan ke my box-nya gitu loh. Nah, untuk mengakses yang lain, untuk mengakses yang ini, yang value-value yang ada di sini, kita bisa gunakan contohnya tuh seperti ini, strname kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan Ctrl+C dulu kita di sini biar enak kelihatannya. Nah, dia pakai ini header dengan ukuran 5 gitu. Kemudian kita akan mengisikannya dengan A, artinya dia itu akan bisa diakses ketika kita klik itu headernya. Nah, kita akan copy ini strname plus, karena kalau misalnya menjoinkan string, ini kan string loh, ini string, jadi kita akan joinkan dia dengan plus gitu loh. Kemudian untuk subtitlenya kita akan isi dengan misalnya language-nya. Jadi kalau language itu ke name, ke owner, enggak deh, ke language langsung ya, benar, language langsung. Nah, jadi seperti ini.
Jadi bisa kita akses dengan str titik language. Kemudian ini yang terakhir kita akan masukkan ke dalam deskripsi mana ya, description, di sini, ini dia, ini str titik description. Nah, untuk A nya ini akannya link ke ininya, ke repositorinya. Jadi kita menggunakan ini untuk gunakan HTML URL. Kita copy saja biar enak. str titik terus. Nah, ini kan masih ini ya, masih dalam bentuk HTML lah. Untuk mengkonvert ini ke dalam JavaScript-nya. Untuk memasukkan dia ke dalam string JavaScript, kita perlu membuat dia seperti ini, teman-teman. Jadi dia akan dijoinkan tiap elemennya ntar. Jadi ntar kita sisakan yang seperti ini. Nah, kelihatan tuh, udah kelihatan kan? Mungkin teman-teman sudah bisa menebak nanti kemana arahnya dia. Jangan lupa untuk tiap elemen tuh di akhirnya tuh tambahin ini. Nah, karena dia akan dimasukkan ke dalam str.html, jadi kita seperti ini kan, str.html plus sama dengan, artinya dia tiap dari str.html itu akan ditambahkan, ini akan ditambahkan setelah ini akan ditambahkan setelah ini, kemudian ini akan ditambahkan setelah dua ini, begitu terus seterusnya, teman-teman. Jadi dia itu akan ditambahkan terus gitu loh. Kemudian kita kopikan saja langsung ke dalam sininya biar enak. Ups, oke, kita perbaiki dia. Nah, oke, selesai. Kita akan coba refresh gimana jadinya. Sebelumnya saya belum mengubah ini sih, belum mengubah si CSS-nya. Jadi kita ubah dulu si CSS-nya biar enak. Style CSS. Nah, karena saya menggunakan mengopi kode CSS-nya dari Google, cari-cari itu di Google. Sebenarnya untuk ininya untuk bisa teman-teman modif sendiri sih, nggak apa-apa. Card. Nah, copy, dia paste di sini. Ini kita akan coba refresh dia. Nah, kalau di card-nya tuh di ininya, di CSS-nya kan untuk kelas card ini tinggi itu sekian, marginnya itu sekian, kemudian display-nya itu akan inline block, artinya dia menjadi block tetap tapi dia itu ke samping itu, ke samping. Kalau nggak cukup ya baru ke bawah. Kalau block biasa, kalau display block biasa itu pasti ke bawah langsung gitu loh. Nah, untuk detailnya kita set bold ya fontnya. Kita akan udah refresh ya? Belum kita refresh, jadi kita refresh dulu. Oke, ada yang error. Di mana yang error? Oh, sorry. Belum saya tambahkan. Jadi untuk tab datanya setelah kita looping ini, kita dapatkan ininya. Kita tambahkan ke dalam ke dalam ID box. ID itu kan kalau di CSS sama kan selektor dari JavaScript ataupun jQuery itu kan ngambil dari CSS ya, sama dengan CSS gitu loh, sama. Jadi kita pakai pagar seperti ini, kemudian nama ID-nya yang mau kita masukkan yaitu mybox gitu, mybox. Nah, kemudian kita akan masukkan dia HTML ke dalamnya str.html-nya, Jadi teman-teman bisa ngebayangin gimana prosesnya itu loh. Jadi pertama dia didapatkan dengan ini, kemudian di load dia, di parse dia ke dalam JSON-nya, dimasukkan ke dalam variable data ini. Nah, untuk tiap datanya dia akan di loop. Nah, setiap setiap datanya itu dimasukkan ke dalam str.html. Kemudian dia itu akan dimasukkan
ke dalam HTML str HTML-nya itu kan dimasukkan ke dalam ID box ini, my box ini. Kita akan coba saja langsung. Nah, seperti ini jadinya. Untuk detailnya, untuk itunya teman-teman mungkin bisa perbaiki lagi untuk biar lebih rapi intinya. Teman-teman bisa mengeditnya. Ini kita hapus saja. Nah, oke, seperti itu. Seperti ini hasilnya. Jadi dia akan ke samping itu. Akan ke samping. Dan enaknya kalau kita menggunakan menggunakan template yang ada, kita itu bisa menjadikan dia itu istilahnya responsif gitu loh. Responsif. Nah, seperti ini kurang lebih. Responsif seperti ini. Nah, ya meskipun digeser, nah responsif. Jadi seperti itu. Ini merupakan, sekali lagi, ini merupakan repository terbuka karena di sini saya nggak pakai API key. Jadi ini merupakan API terbuka dari si GitHub-nya. Kita bisa dengan leluasa mengambil dan menampilkannya di aplikasi kita. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan daftar video yang telah saya buat di YouTube saya. Di sini kita akan mengisikan konten-konten video yang telah saya buat di YouTube saya. Jadi kita pakai saja langsung. Nah, untuk memakai API dari YouTube, kita pakai API lagi, tapi API yang Google, API yang YouTube. Nah, kita perlu akun Google, teman-teman, akun Gmail gitu. Kemudian kita di sini, saya lihat. Oke, di sini saya memiliki akun ini, akun Gmail. Oke. Ini merupakan cara untuk menggunakan API dari YouTube. Kita harus memiliki akun Gmail. Kemudian kita harus login ke ini, mengakses konsol cloud google.com. Kemudian kita di sini bisa memilih mengcreate suatu project. Sebelumnya saya sudah memiliki project ya, tapi di sini kan saya hapus. Kemudian saya buat baru lagi, create project. Kemudian ini akan ditanya mengenai nama project kita. Kalau misalnya teman-teman itu baru buat project itu, teman-teman akan memiliki my first project gitu loh. Nah, karena di sini saya projectnya itu adalah portofolio, kita nyamakan portofolio saja. Portofolio. Nah, kemudian kita create langsung. Oke, cukup lama mungkin loadingnya. Saya akan jelaskan sedikit untuk apa sih kita login ke konsol cloud ini. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita pakai API-nya dari Google, kita harus memiliki kunci key dari API-nya. Nah, untuk mendapatkan key-nya kita harus memiliki memiliki akun Gmail, kemudian kita akses dari konsol cloud Google-nya ini. Nah, di sini sudah ada portofolio. Nah, yang perlu kita buat di sini adalah karena dia itu berbasis project apapun maunya kita. Sebenarnya banyak kan, bukan cuma untuk mengakses API. Nah, kita memerlukan project ini untuk membuat si key-nya nanti. Caranya itu kita ke API service, kemudian kita nanti akan ada seperti ini menunya. Kemudian kita akan ke sini teman-teman, ke kredensial. Oke. Sedikit berat. Nah, di sini kita akan membuat kuncinya, kredensialnya. Kita create aja langsung seperti ini. Kemudian API key, gunakan yang API key paling atas.
Kemudian creating API-nya ini merupakan API. Jadi kita bisa gunakan langsung saja nanti. Sebenarnya ini saya tampilkan, memang sengaja saya tampilkan, nanti saya akan hapus lagi API-nya nih, biar gak digunakan oleh yang lain gitu loh. Kita copy saja langsung, copy, kemudian restrict key mungkin. Di sini kita akan sedikit menyeting agar lebih sedikit aman gitu. Kemudian kita akan untuk aplikasinya itu kita akan pilih HTTP karena kita akan membuat web. Pilih HTTP. Kemudian restrict key mungkin kalau kita misalnya mau, kita perlu save saja langsung, gak apa-apa, save saja. Kalau teman-teman sebenarnya tadi itu kalau teman-teman mau, teman-teman bisa menyeting untuk apa sih API-nya. Nah, di sini sudah terdapat satu API ya. Nah, kita tinggal ini teman-teman, tinggal membuat menggunakan API-nya. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kita ke API service lagi, kemudian ke dashboard intinya. Kemudian nanti akan kita select untuk enable. Nah, kemudian setelah kita enable, kemudian kita akan di sini akan kita cari YouTube. Nah, kita scroll aja. Nah, di sini di YouTube teman-teman bisa memilih yang untuk, karena kita akan mengakses data dan video dari sebuah channel ya. Kita menggunakan yang YouTube Data API versi 3 ini. Kita klik, kemudian kita tunggu sampai dia keluar seperti ini. Nah, kita enable dia, kemudian oke, dia sudah enable, sudah aktif API-nya. Nah, dia sudah enable, teman-teman. Di sini bisa dilihat. Untuk mendisable-nya teman-teman entah bisa klik disable aja langsung API-nya. Nah, sekali lagi untuk mengaksesnya itu kita perlu yang namanya key-nya. Jadi kita copy, jangan lupa di copy nih ya, di copy dulu. Sekarang tadi saya sudah copy-nya. Kita akan mencoba dia. Nah, untuk ininya, untuk dokumentasinya teman-teman bisa cari di YouTube API. Kemudian ada, nah di sini ke guide, oke, sedikit. Nah, kita akan menggunakan, karena kita akan menggunakan yang ini, reference, ke reference. Kemudian kita akan menggunakan yang ini, yang untuk mengakses versi 3-nya ya. Versi 3 nih, pastikan versi 3 di sini. Nah, di sini ada beberapa requirement ya yang perlu kita penuhi. Dia itu harus dibarengi dengan key yang kita sudah dapat di sini. Ini saya close dulu ya teman-teman. Nah, ini key-nya sudah kita dapatkan. Kemudian untuk menggunakannya kita bisa mengakses misalnya channel seperti ini. Sini channel di sini. Kita lihat di channel di overview. Nah, untuk mengakses channelnya kita bisa menggunakan link ini, link. Nah, ini yang bisa kita gunakan di sini untuk linknya itu di sini. Kita kopikan saja langsung ininya, copy. Kemudian kita kita masuk ke sini ke Postman-nya, kita close ini ya teman-teman. Karena sudah selesai yang GitHub, kita tinggal yang YouTube gitu. Nah, kita paste di sini. Kemudian untuk key-nya kita masukkan di sini. Oke. Value-nya yang tadi. Jadi kita akan mengcopy lagi, karena copy. Nah, sudah. Kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengambil ini kan, mengambil data dari
channel kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Yang perlu kita lakukan ini, dia membutuhkan datanya tentang seperti ini, JSON-nya tentang seperti ini. Dia membutuhkan parameter beberapa parameter yang bisa kita gunakan itu ada yang tadi itu. Nah, di sini yang harus itu ada part, dan untuk value-nya itu ada ini. Nah, kita akan kopikan karena kita akan mengambil kita buat sini aja biar. Karena kita akan mengambil title, kemudian thumbnail mungkin nanti akan kita gunakan mungkin. Kemudian akan kita ambil juga channel mana ya, video video uploadnya. Nah, ini kita akan mengambil konten detailnya nanti. Nah, karena itu, untuk itu teman-teman bisa gunakan snippet di sini nih, snippet, kemudian kita akan mengambil snippet, kemudian konten details sama statistik mungkin karena kita butuh subscriber mungkin. Di sini ada subscriber, kemudian ada view count-nya. Nah, kita akan gunakan itu teman untuk partnya. Untuk partnya akan gunakan itu. Nah, untuk partnya nih akan gunakan itu. Jadi kita kopikan saja biar enak. Di sini part. Kemudian apa yang mau diambil? Yang mau diambil itu adalah snippet tadi. Kemudian kita pisahkan dengan koma. Kemudian apalagi selain itu statistik sama apa tadi ya, saya lupa. Konten detail. Nah, ini mana kita ambil? Konten detail. Oke. Nah, sebelum kita mencobanya ke aplikasinya kita akan menggunakan Postman dulu. Nah, ada satu lagi teman-teman, saya lupa. Ada satu lagi, yaitu ID. Teman-teman bisa lihatnya di sini. ID. Dia itu akan meminta ID dari channel kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ID yang saya gunakan, ID YouTube saya itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita filter dia channel, kita pilih channel, kemudian cari nah ini dia. Ini merupakan YouTube saya, akun YouTube saya, channel saya. Nah, ini merupakan ID-nya teman-teman. Di sini ada ID-nya, kita copy saja langsung. Kemudian kita paste di Postman-nya. Jangan lupa itu key-nya itu adalah ID. Nah, di sini. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita jalankan dia si Postman-nya, kita send datanya dengan menggunakan metode get tentunya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, informasi-informasi yang kita miliki gitu. Sepertinya halnya itu title, ada namanya, kemudian ada thumbnailnya mungkin kalau kita butuh nanti kita akan menggunakannya nanti ya. Nah, kemudian ada juga ini untuk konten uploads-nya. Nah, untuk konten uploads-nya karena kita akan menampilkan thumbnail dari ini, akan menampilkan thumbnail dari setiap video yang kita upload. Kita kopikan ini. Untuk sebelumnya ini diduplikat ya teman-teman, diduplikat dulu biar enak, saya capek yang mau nulis lagi. Nah, ini kita ganti ke apa ya, saya lupa. Ke channel. Nah, selanjutnya kita akan mengambil, karena kita juga akan mengambil yang dari video dari channel saya. Jadi kita akan ke pilihan channel section ini. Oh ya, sorry, ini merupakan endpoint-nya teman-teman. Ini merupakan endpoint-nya. Jadi teman-teman bisa mengetiknya itu di ininya, di endpoint dari API-nya. Nah, ini merupakan channel section-nya. Nanti kita akan mengambil juga. Nah, sebelum itu kita akan mengambil datanya dari sini, yang pertama ini dulu.
Kita akan ambil dia, akan kita ambil, kemudian akan kita masukkan ke dalam sini, akan masukkan kita ke dalam sini. Dia akan menampilkan nama YouTube saya. Jadi dia itu sifatnya itu dinamis gitu loh, gak statis. Kalau kita typing satu-satu itu kan statik ya, tetap gitu webnya. Nah, kalau kita pakai API ini, dia itu sifatnya itu statik, dinamis. Jadi dia itu berubah-ubah seiring dengan isi dari YouTube saya. Kalau misalnya nama YouTube saya itu berubah, di sini juga berubah gitu loh. Itulah kelebihan dari API. Jadi kita juga bisa mengotomasi semuanya gitu loh. Nah, yang di sini pertama, kita ini butuh PHP. Jadi jangan lupa untuk nama filenya itu diubah jangan ke PHP, jangan sampai HTML, karena banyak kasus dulu itu saya sering banget kelupaan ngubah nama gitu. Jadi dari sebelumnya HTML gak diubah ke PHP. Nah, di sini kita bisa pakai PHP seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan curl CURL. Jadi itu kita perlu pertama itu akan misalnya kita perlu CURL init untuk memulai inisiasi dari curl-nya. Kemudian kita akan tampung init ini ke dalam suatu variabel yang bernama curl seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan URL dari si Postman yang tadi ini, yang pertama tadi, yang channels tadi. Kita akan mendapatkan nama, kemudian akan kita dapatkan thumbnails dari thumbnails dari YouTube saya. Ntar kita copy saja langsung ininya, copy. Kemudian kita sebelum itu kita akan mengset si curl-nya dengan curl underscore setup. Nah, kemudian kita akan isi apa yang mau kita proses, yaitu adalah $curl $curl. Kemudian untuk opsinya itu kita bisa menggunakan curl URL nih, curl URL. Nah, kemudian kita masukkan di sini curl URL, curl op underscore URL. Kemudian kita masukkan dengan jangan lupa menggunakan, karena dia string, kita menggunakan petik gitu, petik. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, karena dia PHP ini harus menggunakan titik koma, teman. Nah, kemudian kita akan men-set hasil dari return dari si ininya. Ketika dapatkan data ininya, kita akan mengubah dia menjadi string. Caranya itu, data ini kan kita dapatkan nih. Ini kan JSON ya, kita akan mengubah dia menjadi string. Kenapa? Biar enak ngolahnya. Kalau pakai JSON-nya kan ini kan JSON itu tipe bahasa itu beda. Nah itu kita parse dia dulu jadi string dulu. Menggunakan curl setup lagi. Apa yang mau di setup yaitu $curl. Kemudian curl up, yaitu menggunakan return transfer. Kita set dia menjadi true atau 1. True seperti ini nggak apa sih. Atau 1 aja biar enak, biar ringkas. Nah, kemudian kita akan mengexec si curl-nya. Curl exec. Nah, jangan lupa setelah kita exec, kita masukkan ke sebuah variabel result, misalnya underscore str mungkin. str. Kemudian si exec ini membutuhkan suatu parameternya itu adalah sini. Setelah itu kita akan memparsing dia ke dalam JSON. Jangan lupa di close dulu si JSON-nya. Mana ya? Ini close. Nah, oke. Scroll CURL. Kemudian kita parsing dia ke dalam JSON result.
JSON mungkin sama dengan sorry. JSON decode CRL kemudian selesai. Udah selesai semuanya. Nah, ketika kita selesai kayak gini, ini kan sudah diambil pertama udah diambil, kemudian nih dilihatkan kalau tadi itu dia kan kalau pakai curl opt return transfer, dia akan return transfer a string sebagai string gitu loh, sebagai return value-nya. Makanya dia tuh di set 1, defaultnya tuh 0. Kemudian kita masukkan dia ke dalam, kita exec dia si curl-nya, si URL-nya kita eksekusi. Kemudian kita masukkan ke dalam result str untuk hasil stringnya. Kemudian kita akan close dulu si URL-nya. Kemudian kita akan decode si JSON-nya. Nah, di sini selanjutnya ini kan sudah ada sudah ada HTML buat buat section title-nya. Ntar kita mau dimasukkan ke dalam section title. Kemudian nah di sini di image-nya ini kan image teman-teman, untuk tag untuk image. Nah, src-nya itu source-nya itu kita bisa gunakan yang medium mungkin, biar lebih high level biar gak buram gitu. Kita taruh di sini biar enak. Kemudian kita kesampingkan ini. Oke, kita kesampingkan dulu ini. Nah, pertama kan ini ada di akan ada di result JSON. Jadi kita kopikan saja langsung biar gak capek. Nah, jangan lupa karena dia ini merupakan PHP, kita akan membungkus si PHP-nya itu dengan ini. Nah, ini maksud dari sama dengan ini apa sebenarnya? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan PHP Echo seperti ini. Nah, seperti ini bisa sebenarnya. Defaultnya tuh awalnya tuh seperti ini. Nah, untuk mempersingkat penulisannya kita bisa gunakan sama dengan seperti ini. Nah, kemudian yang mau kita ambil apa? Yang mau kita ambil yang tadi variable result JSON tadi. Kemudian kita akan mengambil di JSON itu ada items nih, di items. Kita copy saja langsung items. Kemudian di items itu ada beberapa isian. Kita pilih yang karena kita mau akses yang ini, yang ID, yang title. Kita pilih yang 0 ya, 0. Ini 0 kan, ini array. Nah, jadi kita akses yang ke 0, ke 0. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya setelah 0 dia akan masuk ke snippet. Jadi kita kopikan saja snippetnya. Snippetnya kita kopikan, kemudian kita ambil titelnya. Nah, sampai sini dulu. Apakah dia jalan? Kita lihat. Apakah dia jalan? Oh, sorry. Ini image ya. Ini image. Seharusnya bukan gini sih. Seharusnya. Oh, sorry. Ini image. Jadi kita bukan ke title. Snippet. Jadi kita ke thumbnails. Kita kopikan thumbnails. Dan kita update yang ini, yang medium. Pilih yang medium. Ctrl V. Kemudian kita ambil URL-nya. Nah, kita akan mengambil image-nya kan. Kita coba dulu apakah dia berhasil. Sekedar informasi, sekali lagi ini saya gunakan kelas dari Bootstrap-nya. Ini untuk card, ini call, row, ini sebenarnya kelas dari Bootstrap teman-teman. Jadi untuk dokumentasinya teman-teman bisa buka lagi di Bootstrap, di website resmi Bootstrap. Kemudian kita akan coba dia.
Kan kita coba di mana ya? Saya lupa sih. Di sini. Oke. Apakah dia tampil si gambarnya? Ups. Fatal error katanya. Curl handling ada error di sini. Oke, sorry, ada yang salah di sini, ada yang kurang. Di sini di code-nya seharusnya memiliki ini. Nah, kita refresh lagi. Oh, sorry, ada yang kok masih teman-teman. Oh, ini. Saya salah memasukkan variabel, jadi di sini seharusnya ini bukan CURL tapi result str. Jadi str-nya yang akan kita parsing ke JSON kan. Nah, makanya di sini error dia. Kita copy saja, gak fokus. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita refresh lagi, biar enak ini ya. Kita close yang lain. Mungkin yang lainnya ini bisa kita close. Bentar deh, lain. Takut ada yang kita mau buka lagi. Ini juga kenapa sih di close aja? Saya juga nggak butuh gitu loh, masih belum butuh. Nah, oke teman-teman, di sini gambarnya sudah tampil. Ingat di sini saya nggak menampilkan secara ini, nggak menuliskan secara implisit gambarnya ini. Nah, kalau kita inspect dia, kemudian kita lihat si elemen dari image dari ini ya. Nah, dia akan menunjukkan kepada sini. Ups, mana dah? Nah, dia akan menunjukkan pada si API yang ada gitu, yang sesuai dengan API-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat hasilnya tuh sama dengan yang ini. Seperti halnya yang GitHub tadi gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian untuk title-nya kita akan mengambil dari ini kan, akan mengambil dari si Postman lagi. Ya, saya capek juga. Tidak. Thumbnail kita akan ganti ke title. Nih, kita kopikan saja langsung ini. Sini, kita paste di sini. Kemudian kita masukkan si title. Copy langsung lah, saya capek mau ngetik. Oke. Kemudian untuk subtitlenya, mungkin kita bisa isi dengan jumlah subscriber mungkin. Jadi kita akan mengakses dia ke dalam items, kemudian 0, kemudian statistik. Jadi kita snippetnya itu akan kita ubah dengan sini, akan kita ubah dengan ini copy dulu biar enak, biar gak bolak-balik gitu. Oke. Kayaknya ini kayak gini enak deh. Nah, oke. Nah, subtitlenya itu akan kita isi dengan subscriber. Nah, ininya untuk JSON-nya, untuk akses datanya yang snippet kita ubah ke statistik. Kemudian dalam statistik kita akan mengakses si subscriber count. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengakses yang terakhir itu, kita mungkin akan mengakses apa ya lagi ya, yang relate gitu, jumlah ini mungkin jumlah video. Jadi kita bisa lihat nanti jumlah videonya itu berapa biji. Kayak banyak. Kita kopikan saja langsung ini teman-teman biar enak. Copy lagi. Oke. Di sini video langsung ya. Video mungkin seperti ini. Kita paste si item, video count-nya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, dia akan seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, seperti itu. Mungkin ini sedikit dipergede ya. Gimana caranya? Mungkin ini jadi ini teman-teman. Oke. Di sini
gambarnya itu akan kita scratch, dia akan kita tarik gitu width-nya. Jadi kita akan gunakan segede mungkin si gambarnya itu menjadi mana di sini kelasnya itu tambahkan H-100 ini merupakan kelas dari Bootstrap. Sekali lagi kita pakai Bootstrap sangat membantu. Nah, dia akan ditarik ke bawah. Untuk selanjutnya kalau begini nggak bagus. Oke, gak apa-apa. Kita jangan pemasakan itu, teman-teman. Gak apa. Kita jangan fokus ke fontnya ya. Kita fokus ke backendnya ya. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Nah, itu mungkin untuk ini ya. Kita, teman-teman mungkin bisa merapikan sendiri dengan menggunakan CSS mungkin, biar lebih estetik gitu. Sebenarnya ini untuk hash-nya berapa ya? Kalau pakai 100 dia ke gitu. Jadi kita kurangin saja langsung. Nah, biar gini aja, biar lebih enak dipandang gitu. Gak apa sih, gini aja cukup. Nah, kemudian untuk videonya karena kita akan mengaksesi video. Nah, ada sebuah kayak playlist sih sebenarnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini dia, ini upload ini bisa gunakan. Kalau teman-teman typing ini di type ini di YouTube, kemudian playlist. Nah, kita paste yang tadi seperti ini. Dia akan playlist. Gimana sih caranya? Saya lupa ya. Playlist pakai S mungkin. Nggak ada ya. Nah, copy. Mana dia? Kita coba masuk ke ini ya, ke salah satu, saya lupa ininya untuk URL-nya. Intinya itu ini untuk upload-nya, untuk playlist upload-nya gitu loh. Kita buka salah satu ini aja. Chinese traditional mungkin. Kita buka playlistnya dia kayak apa sih playlistnya. Nah, view full playlist. Nah, sorry. Seharusnya dia itu gini. Seharusnya dia itu listnya ini seperti ini. Nah, kita paste di sini. Kita ganti ke punya kita. Jadi dia akan menampilkan video-video yang ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini bukan video saya, teman-teman. Jadi ini merupakan ID dari playlist upload saya gitu loh, uploadnya video saya gitu. Nah, untuk menggunakan mengambil semua thumbnail video yang saya upload, teman-teman bisa buka lagi ininya, dokumentasi dari API-nya. Ini. Nah, ada itu mana datanya? Playlist. Nah, playlist items, kemudian pilih overview. Nah, kemudian dia itu akan mengambil ini teman-teman, seperti yang tadi nih. Seperti yang tadi sih datanya. Nah, cuma di sini ada ininya, ada data yang bisa kita ambil untuk di list aja deh. Nah, ini untuk ini nih. Kita bisa menggunakan playlist ID ini untuk value-nya nanti. Ntar kita masukkan. Partnya apa yang mau kita ambil? Yang mau kita ambil itu adalah snippet mungkin, kemudian udah itu aja, snippet aja ya mungkin. Oke, kita masukkan ke sini, ke postman-nya.
apa yang mau diambil, statistik mungkin, statistik, playlist, kemudian konten detail mungkin, karena di sini ada konten detail sih. Iya sih, konten detail apa? Nah, detail di sini ada konten detail kok. Konten detail itu, ini konten detail ada benar. Ini kayaknya tetap kita pakai yang tadi, kayaknya yang dari konsol Google-nya. Kemudian partnya ada ini, ada snippet sama konten detail. Kemudian ini untuk ID-nya kita ganti ke sini. Ctrl V. Kemudian untuk playlistnya ini pakai upload, copy, kita paste di sini. Sebenarnya sudah berubah ya, belum. Nah, kita run dia, kita send dia dengan metode get. Oke. Ada yang error. Kategori by detail, kategori ID. Sorry. Ini saya lupa ubah. Ini bukan channel teman-teman, tapi itu apa tadi deh ya? Nah, ini dia. Ini pakai ini. Playlist items. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita ganti. Kita paste. Lah, kok gak mau? Sebentar teman-teman. Ini kita ubah. Nah, oke. Seperti itu. Kita send. Jangan lupa di ininya untuk endpoint-nya kita ubah ke playlist items. Kemudian kita send dia. Nah, ketahuan. Ini merupakan item yang bisa kita ambil. Nih. Ada ininya, ada kita akan mengambil ini sih, cuma mengambil si URL dari thumbnails-nya itu. Biar dia itu sifatnya tuh statik lah intinya. Kita nggak perlu yang lain, cuma butuh thumbnail-nya aja biar ketahuan gitu loh. Jadi kita perlu mengakses satu-satu. Kita pakai loop ntar, karena dia itu terdiri dari banyak playlist ya. Nah, kita masuk ke VS Code-nya lagi. Kemudian kita di sini mungkin di sini. Oke. Di sini kita akan portofolionya, tadi itu awalnya tuh portofolio. Jadi kita akan ganti ke PHP-nya. Nah, untuk JSON-nya, untuk PHP-nya, curl-nya, si URL-nya kita bisa copy ini. Kemudian kita paste di sini mungkin. Di sini. Kemudian kita akan mengubah si URL ininya, URL dari scroll-nya menjadi ini. Kita kopikan ini semuanya. Jangan lupa teman-teman, ini jangan sampai ada spasinya, karena ini akan error kalau ada spasinya gitu loh. Ini kan pakai program ya, soalnya kalau pakai program itu harus gak ada spasinya loh, seperti itu. Jangan lupa kurung titik koma. Oke. Untuk yang lain itu sama aja, cuma kita tinggal nyomot ini. Kita ambil dari URL ini, kemudian kita akan masukkannya ke dalam sini. Untuk src-nya, jadi kan ini kan pakai loop ya. Nah, kita pakai ini aja, pakai for each aja untuk kayaknya nggak bisa deh kalau for each. Pakai ini teman-teman, pakai JSON result kayaknya ada deh. Kalau ini ada di bawah itu. Nah, ini result page-nya. Kita akan menggunakan ini, page info di dalam mana ya? Di dalam di luar roti. Ini merupakan hasil dari query-nya tuh, ada berapa banyak itemnya gitu loh. Makanya kita ambil dia. Sebenarnya
videonya tuh yang ada 31, tapi dia itu menghasilkan 5 buah aja. Nah, untuk menghasilkan lebih banyak lagi, kita bisa gunakan max result. Max result ini kita set ke 50. Mana ya? Maksimal tuh 50 sih sini. Karena video saya tuh ada 31, jadi kita pakai 30 saja. Kita send. Nah, datanya tuh akan lebih banyak daripada yang tadi. Datanya akan banyak. Sebenarnya datanya sama, tapi yang diambil itu video listnya itu lebih banyak gitu loh. Nah, resultnya tetap 30. Nah, jadi kita akan menggunakan for yang for biasa seperti ini. For untuk dari 0 sampai dengan as result JSON, $i kurang dari page info. Kok disekarang dulu deh biar enak. Nah, kemudian kita di dalam result page. Nah, oke. Ini untuk loopnya itu sampai secara ascending, jadi plus. Dan kita buka dia dengan kurung ini. Nah, oke. Kita akhiri dia dengan, jangan lupa kita akhiri dia dengan PHP Nah, selanjutnya karena kita sudah loop ini, infonya, si dari IPA-nya kita ambil, kita tinggal memasukkannya ke dalam elemennya gitu loh. Nah, di kelas image ini kan kita memasukkan yang mungkin yang default ada ya, yang medium mungkin biar sedikit high gitu. Caranya itu cukup mudah sih. Kita cuma butuh dari atas ya, kita ke atas ini, home. Mana ya? Nah, ke home, ke paling atas. Kemudian kita lihat dari snippetnya, dari items. Jadi kita akan mengakses dari ini, dari result JSON-nya. Kemudian di sini di src-nya kita tambahkan, pakai ini lagi, balik ini. Kemudian kita akan mengambil snippet. Kemudian di dalam snippet itu ada beberapa itemnya. Nah, benar, ada beberapa item. Jadi ini item pertama yang akan kita counter dengan ini, yang kita count dengan variable f, dan kita dapatkan dengan variable counternya. Jadi kayak gini. Jadi itu kan ada beberapa nih, dia array kan, items ini array sifatnya, arrays. Jadi kita akan mendapatkan item ke 0 misalnya sampai ke kurang dari result page-nya yang JSON-nya. Artinya dia itu sampai dari 0 sampai ke 29, karena kan dari 0 bukan dari 30, dari 1 ya. Oke. Setelah itu kita dapatkan ininya, masuk ke sini, kita akan masuk ke snippet. Ini items teman-teman, bukan snippet, ini items snippet. Kemudian thumbnails, medium, kemudian pakai medium, kemudian URL.
URL. Nah seperti ini sih sebenarnya, cukup seperti ini. Kita coba ya, kita coba buka ini di sini. Oke. Apakah berhasil? Nah berhasil tuh, tapi cuma 5. Oh ya sorry, belum kita copy ininya, ke dalam ini, belum kita ganti gitu loh. Kita ganti aja ke dalam sini. Sorry, belum saya ganti. Tadi kan tambahin ini ya, tambahin max result. Jadi kita copy paste dia di sini. Oke. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis berubah dengan penggunaan kita. Nah, seperti itu. Ini merupakan konten-konten saya sebenarnya sih. Untuk opennya kita bisa kita ubah mungkin ke Nah, opennya kan belum kita ubah ya. Untuk opennya itu kita arahkan ke si URL dari ini. Ini open nih. Ada href. Kita arahkan ke si ininya, ke ini merupakan mana ya? Nah, video ID. Video ID ini merupakan ini teman-teman, merupakan URL dari short URL dari si ininya di YouTube-nya. Jadi kita bisa gunakan ini, video ID ini, karena dia ada di dalam sama yang sini ada di dalam item. Jadi kita gunakan ini aja langsung biar enggak items. Nah, kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa ditutup dulu biar enggak kelupaan. Ini belum disebut. Nah, kita akan mengambil konten details. Kita ambil dia, kemudian selfie, kemudian kita akan mengambil video ID. Nah, seperti itu. Oh iya, jangan lupa untuk awalnya, itu kan ada ID-nya ya, ID. Nah, untuk awalnya, kalau teman-teman perhatikan di sini, youtube.com, untuk awalnya itu saya lupa juga sih. Kita pakai punya ini, punya saya belum tahu. Nah, kalau kita lihat di sini sifat dari ininya, kita share ya, kalau kita share, dia ini akan ke direct seperti ini. Nah, ini merupakan ID videonya sebenarnya. Nah, kita akan pakai ini, akan gunakan yang depan aja. Kok kenapa nggak mau? Aja langsung, nggak apa. Ntar kita paste di sini. Kita paste, kemudian kita akan delete si ininya. Sini aja. Nah, sorry, seperti itu. Seperti ini. Kita akan coba di webnya kita. Kita refresh dia. Saya lupa. Oh ya, untuk ininya mungkin tambahin biar dia akan membuka halaman baru. Mungkin kita bisa pakai yang seperti ini teman-teman, pakai seperti yang mana ya tadi tuh. Oke, sorry, di sini harusnya tuh kan dia tuh pakai target bank nih, pakai target bank. Jadi kita kopikan saja biar dia itu membuka window baru gitu loh di ininya, di browser kita. Kita paste di sini. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau kita jalankan si browsernya, kita jalankan refresh lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita open dia akan mendirect ke halaman baru gitu. Yaitu video saya, manajemen user dan grup kan ini. Kalau ini dilihat, nah benar tuh manajemen user dan grup. Seperti itu sih. Untuk ke bawahnya itu mungkin sama aja sih. Kan kebanyakan ya, kalau 30 kayaknya kebanyakan. Kita cukup batasi 9 aja ya mungkin. 9 atau 10 lah.
Ini kita ubah ke 10. Seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, seperti itu. Kalau kita pergede dia biar kelihatan full, nah kayak gitu tampilannya, kayak gini tampilannya. Enak nih kalau buat gede itu enak. Ini layar saya tuh 180 sih, 1080 gitu loh, jadi agak gede lumayan. Oke gitu. Kemudian yang terakhir sebelum kita close videonya, nah kita akan melempar ini teman-teman, melempar si ini. Kita akan menambahkan sebuah sebenarnya di sini saya punya database sih. Bentar ya, saya buka. Saya punya database di lokal sini. Di lokal sini saya punya database. Jadi kita akan menyimpan dia itu. Kalau kita orang-orang yang mau menghubungi kita itu bisa dapat sini. Nanti kita masuk ke database kita gitu loh. Ada namanya, emailnya, kemudian subjeknya, apa yang mau dibicarakan, kemudian message-nya. Mungkin gitu, kurang lebih sih. Nah, untuk itu kita perlu database nih. Di sini saya sebenarnya sudah punya database. Nah, oke. Di sini saya memiliki sebuah database yang bisa sebuah database yang untuk memasukkan ini ya, datanya ini, data ini. Nama, email, subjek sama pesan. Nama, email, subjek sama pesan. Nah, kita akan memasukkan ini menggunakan ini. Nah, kita akan menggunakan Ajax teman-teman, yaitu Ajax ini sebenarnya kita gunakan untuk mengakses data secara asinkronus gitu loh. Mengirim data secara asinkronus gitu loh. Intinya itu pada asinkronus ya. Kita itu untuk mengirim data tidak harus merefresh page-nya gitu, tidak harus merefresh ininya. Kadang kan kalau kita submit sesuatu itu data di form, ini kan form ya, form. Nah, kalau kita kirim data ke form itu, isi form, kemudian kita submit dia kan merefresh si page-nya. Kalau pakai Ajax itu kita nggak perlu refresh si page-nya, jadi kita akan menggunakan teknik itu sebenarnya sih. Nah, sebelumnya itu kita akan mengubah ininya, kita akan tambahkan sebuah koneksi ke si database yang kita buat gitu. Untuk koneksinya mungkin di sini. Nah, oke. Untuk itunya tambah connection.php. Kemudian kita akan membuat PHP seperti ini. Nah, pertama itu server name. Namanya itu karena saya menggunakan Docker di sini, jadi saya nggak tahu sih berapa IP dari si database-nya. Jadi kita akan cek dulu IP dari ininya berapa sih. Ups, gak perlu ke sini ya, saya lupa. Docker network. Nah, oke. Karena kita kalau pakai teman-teman pakai mungkin pakai yang di Windows apa ya, XAMPP itu kan kita pakai localhost ya. Di sini servernya tuh bisa pakai localhost atau 127.0.0.1 kan. Nah, kalau di sini nggak bisa. Kalau dia itu soalnya ini saya nggak pakai server di include ini ya, server include OS-nya enggak, tapi saya pakai Docker gitu loh. Untuk itu kita harus lihat IP dari ini berapa sih, IP dari IP internal dari Docker, network Docker itu berapa. Nah, untuk yang MySQL IP-nya itu 03 ini. Kita kopikan saja. Kemudian kita paste di sini. Ini untuk servernya. Sebenarnya saya nggak hafal sih untuk koneksinya yang database ini. Kita buka tutorial di PHP ya. PHP MySQL.
Ini dia SQL, tapi saya buka yang MySQL isi biar gak sampai. Nah ini SQL manual. Untuk konstruktornya itu kita butuh konstruktornya. Kita akan menggunakan ini teman-teman untuk menggunakan si MySQLi. Ini oh iya BTW ini saya pakai PHP versi 8 gitu loh. Jadi saya gunakan MySQL ini untuk lebih lanjutnya. Dia butuh host, name, password sama DB. Oke. Name, username, password sama DB. Username, password sama database. Untuk username-nya itu adalah root, kemudian tour, kemudian DB-nya itu mydb. Kemudian kita akan connectin dia ke dalam MySQL. Kita buat objeknya dari MySQL-nya, new MySQLi. Hostname-nya itu server name, kemudian username, kemudian password sama mydb. Database. Kita fokus. Kemudian setelah kita konekin dia, apakah dia connect, kita cek dengan if MySQL error, connection error, connect error, maka die kita matikan, kemudian kita tampilkan connection gagal. Seperti ini. Kita akan coba dia. Sebenarnya kita akan close ya. Untuk mencobanya kita akan close dulu biar koneksinya tuh apakah gagal atau berhasil. Nanti kita hapus ini untuk statement close-nya. Close. Oke. Close. Ini. Close. Oke. Kita akan coba dia si connection-nya dulu sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya gitu. Connection PHP. Oke, berhasil, gak ada error. Kalau kita buat error dia, kalau kita sengaja buat error, misalnya kita ganti 33. Oke, kita coba. Dia error. Oke, error connection yang gagal. Jadi berhasil ya, untuk koneksinya tuh sudah berhasil diankan. Jadi kita ubah lagi ke sini. Nah, ketiga sudah dengan URL dari server MySQL saya. Kemudian kita hapus ini biar gak error kalau kita gunakan ntar. Nah, untuk menggunakannya ini nanti kita akan kita kembali ke indeks ya teman-teman. Kita kembali ke indeks. Nah, kita akan lihat nih, lihat di sini. Mana ya? Oke, di sini. Sini kita akan ubah si ini, kita akan kosongin karena kita. Oh ya, sorry. Sebelum kita akan pakai ini dulu. Kita akan sebelum kita menggunakan Ajax, kita akan menggunakan ini. Kita akan sorry. Sebelum ke connectionnya ini, sebelum ke formnya ini, yang perlu kita lihat di sini. Misalnya di sini kita akan namakan ini ya, ke actionnya itu akan namakan, kita akan buat file lagi dengan nama misalnya
send to me. Oke, send to me. Di sini yang perlu kita perhatikan, dia akan memparsing si input name, kemudian email, subject, sama message. Kemudian kita akan buat dia si send to me-nya, file send to me-nya. Aneh-aneh ya. PHP, kemudian seperti ini. Kemudian kita akan melihat isi dari ini, sebelumnya kita cek biar ketahuan apakah dia if is empty, misalnya empty dari apa aja ya, name, email, sama subject message. Oke, di sini ya, name, email, subject, sama message. Kemudian kita akan menggunakan ini, Ctrl C, sorry, dulu ya, underscore post, karena kita menggunakan metode post, kita akan menggunakan di sini kan pakai metode post nih, Nah, jadi kita akan menggunakan underscore post, kemudian di dalamnya itu kan seperti ini kan, pakai empty and seperti ini kurang lebih untuk checkingnya. Nah, kita paste di sini. Kalau dia koneksinya error, udah kita echo. Ada suatu warning yang bisa kita gunakan, tapi gak hafal. Punya Bootstrap juga. Bootstrap, kita buat sini deh, Bootstrap. Apa ya namanya ya, kayaknya warning deh, konten, komponen sih, komponen. Ini dia alert. Kita pakai yang danger alert. Kita copy, kita paste di sini, kita jadikan dia yang ini itu jadinya Ctrl Shift L, jadinya kayak gini, biar kita gak perlu skip si karakternya. Kita ambilkan gagal, terus data kosong, penuhi data harus full, data harus terisi semua. Kita copy dia, sebelumnya kita pilih dulu fix echo di sini, kemudian kita kita matikan ke bawahnya biar gak dieksekusi gitu loh. Kemudian di sini baru kita kita coba dulu ya, enggak jadi deh. Sebelum kita, oh ya, kan untuk men-inset kan ya, oke. Untuk men-inset kan kita bisa pakai MySQL-nya lagi, karena saya tidak hafal, saya tidak hafal. Apa ya? Prepare deh ini. Prepare sama binding. Kita pakai binding sama prepare. Seperti ini contohnya sih. Nah, seperti ini. Ini akan sebenarnya kan ini contohnya dari ini ya, dari dokumentasinya. Nah, oke. Jadi oke.
biar enak ke ini. Saya nyontek ya, karena saya tidak hafal. Ini karena nggak wajib. Ini kita close dulu ya. Kita close dulu yang lain. Kita close dulu yang style juga kita close. Ini kita butuh require once untuk mengiklutkan si connection-nya. Jadi kita panggil si connection-nya connection.php. Nah di sini jangan lupa dia itu connection-nya itu disimpan dalam SQL atau MySQL biar MySQL aja deh. Ini save dulu, ini buka lagi. Nah jangan lupa namanya tuh MySQL. Jadi kita akan pertama dia itu memprepare. Nah kita butuh query seperti ini ya, agak terlalu panjang. Insert into nama tabelnya contact me, values-nya itu kasih 2, 2, 3, 4. Nama, email, subjek, deskripsi. Oke. Email, message. Nama, email, subjek, message. 4. Kemudian kita execute dia. Prepare dulu ya. Statement sama dengan MySQL. Kemudian kita prepare ini buat apa ya, buat kayak gini. Kita niru dokumentasinya. SQuery kemudian kita binding sininya parameternya karena dia merupakan string SSS 4 kali. Ini ada di sini. Nggak ada ya, nggak ada di sini deh. Untuk bindingnya tuh S ini sebenarnya string, kalau integer ya i. Kita binding si SSS nya, kemudian apa yang mau dibanding? Yang mau dibanding itu ini deh biar enak. Shift L copy. Di sini kita paste lagi di sini. Nah, oke, sangat cepat sekali. Nah, setelah itu kita execute dia. Nanti stmt kita execute. Selesai. Kalau execute-nya itu berhasil, dia itu akan memberikan ini, teman-teman. Execute itu memberikan true or false sih, boolean. Nah oke, dia menggunakan boolean, jadi kita bisa menggunakan ini, si execute ini untuk seperti ini. Nah kalau dia berhasil execute-nya, kita akan tampilkan ini. Kita copy ini, paste, alertnya kita ganti ke apa ya, saya lupa, sukses kayaknya, sukses, benar sukses. Data berhasil disimpan, berhasil terkirim. Oke. Kalau enggak ya udah, else. Kita pakai ini.
gagal kirim. Gagal kirim. Seperti itu sih. Kemudian kita akan coba dia menggunakan sini. Send to me. Oke, kita coba dulu si ininya. Si resminya. Kita akan coba menggunakan data-data yang ada. Oke. Kontak me kita isi dengan admin, emailnya. Ini email saya ya, email asli saya. Nah, oke, message-nya kita terserah apa isi. Send, kontak forms, kontak. Oke, sorry. Sepertinya ada yang perlu diubah di sini. Kontak PHP. Sepertinya ini dia tetap pakai ini, pakai yang ini sudah diubah sebenarnya. Oke, sorry. Kita refresh lagi. Maka error stop. Kita lihat di sini dulu. Inspect. Untuk formnya send to me, bener send to me. Kayaknya tadi gak ini ya, gak ke save kayaknya. Oke, dia ke, kalau kita kosongin, data berhasil terkirim. Oke, data berhasil terkirim katanya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, select semua, from kontak. Oke, berhasil masuk tuh. Tapi di sini ada yang error. Subjeknya tuh harusnya nggak boleh null, nggak boleh empty. Jadi kita akan memparsing dia connection. Nah ya, kok ini nggak jalan ya? Oops, sorry. Seharusnya ini bukan N, seharusnya OR. Gak fokus. Oke, ketahuan errornya tuh di situ. Oke, kita coba. False, oke. Ups, sorry, belum dimatikan. Main berat. Oke. Data harus selesai semua. Oke, berhasil. Checkingnya tuh sudah berhasil. Kalau kita isi salah satu, mungkin kalau satu, misalnya, ini kita isi dari ini. Nah, kita emailnya kosong, atau harus semua. Oke, berhasil checkingnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita akan mencoba mengirim datanya, teman-teman. Akan kita coba kirim datanya. Tadi kan sudah. Nah, akan kita coba kirim melalui Ajax. Oke. Sebelumnya kan saya ubah di sini ya, di codingnya. Indeksnya itu kan kita ubah di sini karena dia akan ada pesan error, mungkin adalah form message di sini, form message ini akan kita ganti. Form message, kemudian kita akan membuat Ajaxnya, teman-teman. Nah,
Ajaxnya itu pertama kita akan ubah ini si tipenya jadi buatannya itu menjadi buatan biasa, biar dia itu gak ke submit gitu loh. Kelas kita pakai yang punya bootstrap lagi, btn primary. Nah, kemudian kita akan meload coba kita akan sini ya. Akan kita buat sebuah SQL lagi. Misalnya SQL JS lagi, JavaScript lagi dengan jQuery tentunya. New file, kemudian kita masukkan dia misalnya send message ya .js. Labil amat. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian di sini di JS-nya yang perlu kita lakukan yaitu membuat kayak gini, Ajax. Ini merupakan sekali lagi ini merupakan jQuery teman-teman, jQuery. Kalau JavaScript-nya itu lumayan ribet, lumayan panjang, jadi kita pakai jQuery aja. jQuery ini kan sangat membantu sebenarnya, sangat membantu. Yang perlu kita lakukan yaitu jQuery-nya tuh kita harus tahu datanya kan, Nah, untuk datanya sendiri itu ada ini. Sebelum jQuery itu ini. Kita cut dulu ini cut 0x. Kemudian kita tambahkan ini teman-teman, event dulu. Kita harus tahu eventnya dulu. Kalau misalnya sudah tahu eventnya, tadi apa namanya ya? Kita tandain aja deh, biar enak. Ini tandain ID apa? ID submit form, submit btn submit form. Kemudian di sini kita ID ini copy langsung deh biar agak lama. Oke. Paste. Kalau dia diklik, maka yang akan kita lakukan adalah menjalankan sebuah function. Kita akan menjalankan sebuah function ini, function. Nah, baru di sini Ajaxnya. Yang tadi tuh yang $Ajax. Kemudian kita akan menjalankan seperti ini, function lagi, karena function lagi anonymous function. Oke. Nah, akhirnya kita titik koma, jangan lupa. Baru kita buka kayak gini. Nah, pertama itu URL-nya. URL ini berisi tentang datanya mau dikirim kemana, mau dikirim ke send2me kan, send2me.php. Ini send2me PHP, kemudian ada koma, jangan lupa. Terus datanya itu adalah kita ambil dari form titik serialisme ya, apa ya, serialis ya, sebenarnya ini deh. Nah, ini kita coba langsung. Kok koma datanya itu apa ini kok expected titik koma gimana? Kayaknya enggak deh. Sorry. Ya, kita lanjutkan dulu aja. Tipenya itu adalah post, karena kita akan mengirim data. Kita save dulu. Ini dari error di mana ya tapi ya?
Oh, aku tahu di mana nih. Sorry, ini agak kayak pakai function sih. Nah, seperti ini seharusnya. Ini coba yang pakai function. Nah, ini kalau berhasil kayak gini. Kalau kalau berhasil, kalau berhasil, kalau down, kalau berhasil, kalau selesai, gak ada error nantinya. Statusnya itu 200, HTTP-nya itu statusnya 200. Kita akan menggunakan ini function sini. Function. Kemudian kita buka seperti ini. Apa yang mau ditampilkan? Yang ditampilkan adalah tadi apa namanya ya? Saya lupa. Form. Oh ini ID-nya identik ke ini ID form message. Ini hapus saja deh, nggak perlu. ID form message. Jadi kita copy dollar form message titik HTML untuk menginkludkan ke dalam HTML-nya. Yang mau diinkludkan yaitu ini soalnya ada data sih. Return data. Data aja deh. Datanya itu yang data dari Send2Me-nya. Apakah dia berhasil atau sukses gitu loh. Kemudian kalau errornya HTTP statusnya itu bukan 200, artinya nggak berhasil, kita akan kalau error nggak 200 misalnya, kita akan coba nanti gimana. Kita akan gunakan function data lagi. Kita akan menginkludkan juga ke dia, ke sini. Misalnya ini pakai yang ini deh, gagal terkirim. Shift N, Ctrl C. Ini save dulu ya. Ini paste di sini. Paste. Nah, gagal terkirim. Oke. Error terkirim. Error kalau tadi gagal terkirim, soalnya datanya itu ada yang error di sini. Coba. Nah, kita akan coba. Kita refresh, apakah ada yang error? Ada deh kayaknya. Udah bener ya, gak ada yang error nih. Gak ada yang error, cuma ini mungkin dari dari template-nya. Nah, kita akan coba dia. Pertama itu akan kita kasih seperti ini, Send2Me. Nah, data harus. Oke, sorry. Sebelumnya saya belum menghapus ini. Ini harus dihapus. Akhirnya harus dihapus sih, biar gak error. Tipenya itu udah selesai. Itu sih. Kita coba lagi. Nah, apakah dia asinkronus? Tik. Kok belum ini ya? Kok belum asinkronus dia? Masih refresh. Button sebentar. Sepertinya ada yang harus kita ubah di sini. Di mana ya? Kayaknya JS-nya itu apa lagi yang ini kayaknya deh. JS itu dari ininya, dari template-nya itu ada sebuah ini teman-teman. Sebuah PHP mail form ini harusnya kita delete sih. Biar agak error. Kemudian kita lihat lagi. Action-nya sudah kita hapus. Ini juga kita buang. Kita pakai form PHP. Apa ya? Bootstrap forms. Kita pakai yang bootstrap biar lebih cantik. Form group. Gak ada itunya, gak ada kelasnya.
Jadi kita bisa hapus aja langsung. Ini kita hapus. Sentuh ini. Data hapus dari sini. Masih belum terrefresh teman-teman. Cek bentar. Ada yang error lagi masih. Mana yang harus kita ubah? Kenapa dia masih gak asinkronus? Ini sini deh. Tipe itu button tombol biasa. Oke, kita coba lagi. Oke, masih error. Misalnya ini. Misalnya name testing 1. Oke, berhasil terkirim datanya. Kita lihat di sini ya. Di sininya. Nah, berhasil masuk teman-teman. Ini berhasil masuk. Oke. Jadi kita akan mengirimkan datanya itu tanpa merefresh. Tadi kan di-refresh ya, refresh terus. Karena itu tersubmit gitu loh, tersubmit ininya. Sedangkan ini nggak usah tersubmit lagi. Itu sudah terkirim, misalnya tes 2. Terus kemudian kita send lagi. Itu datanya terkirim lagi gitu loh. Untuk menghapus ini sebenarnya gimana ya? Nggak usah deh, nggak perlu. Biar tahu kalau dia itu terkirim gitu loh. Nah, kalau kita query lagi, nah dia tuh masuk gitu loh, tanpa terrefresh ininya. Jadi sifatnya itu kalau pakai Ajax itu kalau asinkronus gitu loh. Datanya terkirim secara asinkronus. Oke. Kita review lagi dari awal. Pertama, ini merupakan template ya yang saya gunakan. Kemudian di sini saya menggunakan mengedit sedikit untuk kebutuhan saya. Kemudian di sini dia ini datanya ini dapat dari GitHub saya. Kalau teman-teman pastikan di GitHub saya ini merupakan GitHub repository terbuka saya. Jadi kalau di sini nah oke, sebelumnya di sini ada yang error nih dan 0 katanya. 0 itu kan ada di garisnya ya. Nah jadi di sini di GitHub infonya kita akan cek nih language sama description-nya. Language sama description-nya itu kan akan kita buat seperti ini. Akan kita cek intinya seperti ini. Kemudian jika dia nol maka akan berisi NBSP. Kemudian kalau enggak, NBSP bisa diartikan kosong ya. Kemudian kalau enggak ya udah kita isi dengan ini. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sekali lagi dia ini mendapatkan menggunakan public API dari GitHub. GitHub-nya itu kalau teman-teman mau pakai itu pakai API github.com. Kemudian nama usernya dan repostnya. Repost ini public repostnya ya teman-teman. Kemudian kita dapatkan setiap datanya itu kita looping satu-satu gitu. Setelah kita dapatkan nih, setelah kita parse ke JSON, dia di looping satu-satu untuk kita masukkan ke dalam suatu variabel str HTML. Kemudian kita akan kirim dia, akan kita isikan ke dalam my box ini. Seperti itu sih. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, sebelumnya kita akan refresh di sini ya. Nah, seperti itu. Kok masih ada nulnya? Kayaknya nulnya agak kesimpan dengan baik ya. STR bentar teman-teman. Sorry. STR lain D. Tak. Oke. Seperti ini. Kasih ini. Nah. Saya lupa. Nah, kalau dilihat di sini, masih error teman-teman, masih error. Ada yang belum apa ya kira-kira yang error ya?
Kita coba debug deh pakai console log. Ups, sorry. Pencet. Nol. Kalau dia 0, kita akan tidak 0. Oke, berhasil. Berarti tadi ke save dengan baik ininya. USB. Oke. Kita coba lagi. Nah, oke. Seperti tadi gak benar-benar tersimpan ininya, JS-nya. Jadi dia error sehingga tadi itu nulnya tuh tertampilkan itu loh. Nah, ini kita dapatkan ya teman-teman. Nah, ini merupakan public repository saya. Lanjut. Kalau kita lihat di sini public repository saya itu ada 19 repository publiknya. Ini itu ya, itu jadi nggak ada akunnya gitu, belum set up. Nah, ini merupakan public repository saya. Nah, kemudian dia itu diambil di sini. Kemudian education-nya ini merupakan HTML biasa sih dengan Bootstrap. Nah, kemudian ini merupakan kita pakai API lagi, ngambilnya gambarnya, kemudian namanya itu pakai API lagi. Kalau kita ubah di ininya YouTube-nya, kita nggak harus ngubah website ini gitu loh. Jadi dia itu akan secara dinamis gitu loh sifatnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada subscriber baru, dia itu akan merefresh langsung karena sekali lagi dia sifatnya itu dinamis. Kemudian di sini cuma saya menampilkan video terakhir dari yang saya upload gitu. 10 video terakhir dari yang saya upload. Kemudian di sini untuk kontaknya, dia itu akan mengirim ke kontak saya gitu loh, untuk kontak ininya, untuk kontak personnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.